Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Margalince Bukumanu, NRP 22132621, semester 2, reguler 1 atau kelas C. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas video pembelajaran Anatomi Sistem Endokrin. Dosen pengampu Henry Didiharto Escape Nurse MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama, sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan sekresikan zat yang disebut hormon. Yang kedua, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran yang menyekresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengkontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima paratiroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang kedelapan pankreas, 9 ovarium, yang 10 testis. Hipotalamus terletak di bawah otak besar. Yang kedua, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Yang ketiga, berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin, tubuh dan pola perilaku, serta emosi, respons, takut, dan berani perilaku seksual. Fungsi hipotalamus yang pertama, memelihara homeostasis, regulasi internal environment, misal nadi, temperatur, water balance, sekresi kelenjar pituitari atau hipofisis. Yang kedua, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan mengeluarkan urin lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Hipotalamus dianggap pula sebagai pengatur sesuai fungsi hormonal dalam tubuh. Hal ini karena hipotalamus bekerja sama dengan kelenjar hipofisis atau pituitari dalam menjaga peran berbagai kelenjar penghasil hormon di tubuh seperti kelenjar tiroid, ovarium, atau testis. Hipotalamus menghasilkan beberapa jenis hormon yang disekresikan langsung ke hipofisis. Beberapa jenis hormon yang disekresikan oleh hipofisis dihasilkan oleh sel-sel hipotalamus. Yang pertama ADH, yang kedua TSH, yang ketiga oksitosin. Hormon hipotalamus. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yaitu hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan kadar air dalam tubuh, termasuk volume darah yang pada akhirnya mengaruhi tekanan darah. Yang kedua, hormon oksitosin. Hormon oksitosin mempengaruhi sistem reproduksi seperti proses persalinan, pengairan seksual maupun ejakulasi. Hormon ini juga mengendalikan berbagai perilaku dan emosi manusia seperti mengurangi rasa cemas serta membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi dalam proses menyusui. Yang ketiga, hormon somatostatin. Hormon ini berperan dalam menghambat kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan dan TSH, thyroid stimulating hormone.
Yang keempat, pelepasan hormon pertumbuhan. Hormon dengan istilah growth hormon, releasing hormon GHRH. Ini berperan dalam memicu kelenjar hipofisis atau pituitari untuk menghasilkan hormon pertumbuhan yang mempengaruhi tumbuh kembang anak serta metabolisme karbohidrat dan lemak dalam tubuh. Yang kelima, hormon pelepasan gonadotropin. Hormon dengan istilah gonadotropin release hormon GnRH. Ini bekerja dengan merangsang pelepasan hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi seperti proses menstruasi dan pematangan organ seksual terutama pada masa pubertas. Yang keenam, hormon pelepasan kortikotropin. Hormon yang dikenalkan dengan istilah CRH ini memiliki peran dalam mengontrol respons tubuh terhadap stres fisik dan emosional, serta bertanggung jawab dalam mengontrol suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Yang ketujuh, hormon pelepasan tirotropin, hormon dengan sebutan TRH ini lebih berperan dalam merangsang produksi hormon tiroid untuk mengendalikan metabolisme tubuh, sistem kardiovaskular, perkembangan otot, kendali otot, serta kesehatan pencernaan dan tulang. Yang kedua, kelenjar pineal terhadap di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealocyte yang disokong oleh sel-sel gila. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting yang termasuk sekresi hormon melatonin. Terima kasih.